Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada kuliah online sistem pemberian pakan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan topik tentang pemberian pakan sapi perah, khususnya pada sapi laktasi. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi produksi susu. Antara lain adalah mutu genetik dari sapi, kemudian tingkat konsumsi nutrien, periode laktasi, lama laktasi, umur sapi, kondisi lingkungan, manajemen pemerahan, kondisi tubuh, serta aspek kesehatan ternak. Pada kuliah hari ini kita lebih fokus pada kebutuhan sapi laktasi, khususnya berkaitan dengan fase produksi susu. Berikut ini adalah kurva laktasi, yaitu grafik yang menunjukkan dinamika produksi susu seekor sapi perah selama periode laktasi. Seekor sapi perah idealnya diperah selama 10 bulan, kemudian 2 bulan berikutnya masuk ke dalam masa kering. Setelah melahirkan, seekor sapi perah akan memproduksi susu, kemudian produksinya akan terus meningkat hingga mencapai puncak produksi, yaitu pada bulan kedua. Puncak produksi berlangsung selama 2 minggu, selanjutnya produksi susu secara perlahan menurun sampai dengan bulan ke-10. Pada bulan ketiga, sapi umumnya sudah kembali dikawinkan dan kemudian bunting hingga 9 bulan. Pada bulan ke-10, pemerahan dihentikan dan sapi memasuki masa kering atau yang disebut dengan kering kandang selama 2 bulan sampai melahirkan kembali. Kebutuhan nutrien seekor ternak pada umumnya sama, terdiri dari nutrien makro dan mikro, antara lain energi, protein, lemak, serat, mineral, dan vitamin, serta air. Yang membedakan antar jenis ternak dengan ternak lain adalah jumlah kebutuhan nutriennya. Yang berbeda tujuan produksi dan tingkat produksi yang berbeda. Kebutuhan sapi laktasi dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan hidup pokok dan kebutuhan produksi. Besaran kebutuhan hidup pokok tergantung pada bobot badan. Semakin tinggi bobot badan sapi, maka kebutuhan nutriennya semakin tinggi pula. Sebagai contoh, sapi dengan bobot badan 500 kg pastinya membutuhkan nutrien yang lebih banyak dibandingkan dengan sapi yang bobot badannya 400 kg. Selain kebutuhan untuk hidup pokok, nutrien juga dibutuhkan untuk produksi susu yang disebut dengan kebutuhan produksi. Tingkat kebutuhan produksi sangat tergantung pada produksi susu, kualitas susu, terutama lemak dan protein, periode laktasi, serta fase produksi. Pada sapi yang baru beranak pertama membutuhkan 20% nutrien lebih tinggi dibandingkan dengan sapi yang sudah laktasi kedua atau lebih. Kurva masa laktasi sapi perah dibagi menjadi 4 fase, yaitu fase 1, yaitu sapi baru melahirkan hingga mencapai puncak produksi. Berikutnya adalah fase 2, yaitu puncak produksi sampai pertengahan masa laktasi, dan fase 3 pada masa pertengahan produksi sampai dengan masa kering, dan fase 4 yaitu pada saat masa kering. Pada fase 1, setelah melahirkan, sapi perah akan memproduksi susu, dan produksi susu akan terus meningkat. Puncaknya terjadi pada minggu ke-4 sampai ke-6 setelah melahirkan. Pada fase ini, tingkat konsumsi bahan kering dan nutrien masih rendah, sehingga terjadi defisit energi atau yang disebut dengan negatif energi balance, sehingga sapi perah menggunakan cadangan lemak tubuhnya untuk dijadikan sumber energi. Pada fase ini, bobot badan sapi akan menurun. Setelah mencapai puncak produksi, sapi masuk ke dalam fase kedua. Pada fase ini, sapi perah akan mengalami penurunan produksi secara perlahan. Pada kondisi ini, sapi mulai meningkat tingkat konsumsi ransumnya, sehingga bobot badan sapi kembali mulai meningkat. Pada fase ini diusahakan penurunan produksi susu tidak terlalu cepat dengan cara menjaga kualitas pakan yang diberikan. Selanjutnya, sapi masuk ke dalam fase ketiga.
Pada fase ini produksi susu terus mengalami penurunan. Pada fase ini umumnya sapi sudah bunting sehingga bobot badannya meningkat. Sejalan juga dengan perkembangan fetus. Ketika sudah masuk pada bulan ke-10, produksi susu sudah sangat rendah sehingga tidak ekonomis. Sapi kemudian dikeringkan dan diberhentikan pemerahannya. Pada fase 4, ini adalah fase masa kering, di mana sapi tidak dilakukan pemerahan. Hal ini ditujukan untuk mempersiapkan sel-sel ambing agar siap berproduksi pada saat melahirkan berikutnya. Pada masa kering, jumlah pemberian pakan harus diatur dalam jumlah yang cukup. Jika pemberian pakan berlebih, akan menyebabkan kelebihan bobot badan atau overweight. Sebaliknya, jika pemberian kurang, menyebabkan bobot badan tidak ideal. Berikut ini saya perlihatkan hubungan antara konsumsi bahan kering, produksi susu, dan bobot badan pada sapi perah pada masa laktasi. Kurva laktasi menunjukkan bahwa pada awal laktasi, produksi susu meningkat, kemudian setelah puncak turun secara perlahan hingga bulan ke-10. Sementara pada grafik konsumsi bahan kering, di awal laktasi konsumsi relatif rendah, kemudian setelah bulan ke-1 mulai meningkat hingga puncak konsumsi pada bulan ke-5, selanjutnya menurun sejalan dengan semakin besarnya fetus di dalam kandungan. Sedangkan bobot badan setelah melahirkan menurun, hal ini disebabkan karena terjadinya negatif energi balance, yaitu jumlah pakan yang dikonsumsi lebih kecil daripada jumlah kebutuhan. Kemudian pada bulan ketiga, bobot badan mulai meningkat, ya, sejalan dengan peningkatan konsumsi dan juga pertambahan bobot badan fetus. Berikut ini adalah tabel kebutuhan nutrien untuk hidup pokok pada sapi laktasi, terdiri dari kebutuhan TDN, protein, kalsium, dan fosfor. Kita lihat bahwa semakin tinggi bobot badan sapi, maka kebutuhan nutrien juga semakin meningkat. Sebagai contoh, sapi dengan bobot badan 400 kg membutuhkan TDN sebanyak 3,13, sedangkan sapi dengan bobot badan 500 kg membutuhkan TDN 3,7 kg. Demikian juga ini berlaku pada nutrien yang lainnya. Pada sapi kering, kebutuhan hidup pokoknya relatif lebih tinggi dibandingkan dengan sapi laktasi. Hal ini disebabkan nutrien pada sapi kering digunakan untuk pertumbuhan fetus yang ada di dalam kandungan. Namun demikian, secara keseluruhan, sapi kering masih lebih rendah kebutuhannya dibandingkan dengan sapi laktasi yang sedang memproduksi susu. Ini adalah tabel kebutuhan nutrien untuk produksi susu. Kebutuhan nutrien pada sapi perah tergantung pada produksi susu dan kualitas susu. Semakin tinggi produksi susu, maka kebutuhannya semakin meningkat. Demikian juga dengan kualitas. Semakin tinggi kualitas atau kadar lemak susu, maka kebutuhan TDN-nya juga semakin meningkat. Jadi untuk menghasilkan susu dengan kandungan lemak yang tinggi atau lemak yang lebih tinggi, membutuhkan nutrien yang lebih tinggi pula. Berikut ini adalah contoh untuk menghitung kebutuhan TDN bagi seekor sapi laktasi. Jika kita memiliki seekor sapi laktasi dengan bobot badan 450 kg dengan produksi susu 15 kg, maka kita dapat menghitung bahwa kebutuhan TDN untuk hidup pokok berdasarkan tabel yang sebelumnya itu adalah 3,42 kg per hari. Ditambah dengan kebutuhan TDN untuk pertumbuhan sapi. Ya, jika sapi ini adalah sapi laktasi pertama, ditambah 20%. Sehingga 3,42 kali 20% adalah 0,68 kg. Nah, kebutuhan untuk produksi adalah 15 kg kali 0,322 kg.
0,322 adalah kebutuhan TDN untuk memproduksi 1 liter susu. Sehingga kalau untuk 15 liter, kita mengalihkan dengan 15, hasilnya adalah 4,83. Dengan demikian, total kebutuhan TDN adalah 3,422 plus 0,68 plus 4,83 sama dengan 8,93 kg per hari. Bahan pakan sapi perah terdiri dari hijauan, konsentrat, dan suplemen. Hijauan terdiri dari rumput yang merupakan sumber energi dan serat, serta legum sebagai sumber protein. Konsentrat terdiri dari sumber energi dan protein, umumnya berasal dari limbah-limbah industri pertanian. Kemudian, bahan pakan yang dibutuhkan yang lainnya adalah suplemen yang terdiri dari mineral, vitamin, atau campuran dari mineral dan vitamin. Hijauan harus diberikan dalam jumlah yang cukup pada sapi perah. Fungsi hijauan adalah sebagai bulk atau pengisi perut, menjaga fungsi rumen agar normal, mencegah agar konsentrat tidak menggumpal, merangsang sekresi saliva, menghasilkan bahan baku atau prekursor lemak susu berupa asetat, sumber vitamin yang larut di dalam lemak. Konsentrat merupakan sumber energi dan juga protein bagi sapi perah. Pemberian konsentrat ditujukan untuk melengkapi atau mencukupi kebutuhan nutrien dalam hijauan. Karena di daerah tropis kualitas hijauan relatif rendah dibandingkan daerah subtropis, maka pemberian konsentrat harus dilakukan. Imbangan yang ideal antara hijauan dan konsentrat adalah 50% hijauan dan 50% konsentrat, atau bisa bergeser sedikit menjadi 40% hijauan, 60% konsentrat, atau sebaliknya 60% hijauan dan 40% konsentrat. Hal ini agar menghasilkan susu dengan produksi dan kualitas susu yang baik. Serat dari hijauan di dalam rumen akan dirombak menjadi asetat yang merupakan prekursor pembentuk lemak susu. Jadi, ketika sapi perah kekurangan hijauan, maka akan menghasilkan susu dengan kadar lemak yang relatif rendah. Dari sisi pemberian pakan, bagi ternak, semakin sering diberi pakan maka tingkat konsumsinya semakin tinggi. Namun demikian, dari sisi kepraktisan, sapi perah umumnya diberikan pakan 3-4 kali dalam sehari. Pakan yang diberikan sebaiknya tidak berubah-ubah, dan ketika ada perubahan bahan pakan, maka sebaiknya dilakukan secara bertahap agar sapi dapat beradaptasi terhadap bahan pakan baru tersebut. Faktor yang juga mempengaruhi tingkat konsumsi pakan adalah palatabilitas atau kesukaan. Setiap pakan memiliki tingkat palatabilitas yang berbeda, tergantung pada kandungan nutrien dan antinutrisi. Bahan pakan yang mengandung nutrien yang tinggi cenderung memiliki palatabilitas yang baik. Sebaliknya, jika mengandung antinutrisi seperti saponin, tanin, atau mimosin, atau sejenisnya, maka palatabilitasnya cenderung rendah. Semakin tinggi palatabilitas pakan, maka akan semakin tinggi tingkat konsumsinya. Berikut ini adalah penilaian kondisi tubuh. Agar sapi perah selalu berada dalam kondisi ideal, maka perlu dilakukan penilaian kondisi tubuh atau Body Condition Scoring atau BCS, yaitu satu penilaian terhadap cadangan lemak tubuh, terhadap tingkat kegemukan atau kekurusan seekor sapi perah. Pada sapi perah, nilai BCS berfluktuatif tergantung dari fase-fase produksinya. Skor BCS pada sapi perah mulai dari 1,0, yaitu sapi yang sangat kurus sekali, hingga 5,0, artinya sapi yang sangat gemuk sekali. Berikut ini adalah perubahan nilai BCS pada sapi laktasi sesuai dengan fase-fase produksinya. Pada saat sebelum melahirkan, kondisi BCS sapi dalam kondisi tertinggi, yaitu antara 3,5 sampai dengan 3,75.
Kemudian sejalan dengan peningkatan produksi susu terjadi negatif energy balance sehingga sapi mengalami penurunan bobot badan sehingga sapi pada bulan kedua mencapai nilai BCS terendah yaitu 2,5. Kemudian selanjutnya sapi akan meningkat bobot badannya, demikian juga body scoringnya, sampai dengan pada akhir masa produksi susu, diharapkan sapi pada masa kering sudah mencapai 3,5 atau maksimal 3,75. Dengan demikian, kita harus selalu mengatur agar BCS selalu dalam kondisi ideal supaya sapi bisa memproduksi susu secara maksimal, yaitu dengan cara mengatur pemberian pakan yang sesuai dengan fase-fase produksinya. Demikian saya kira perkuliahan untuk topik kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.